Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya muliakan para masyaikh, para kiai, para nyai, alhamdulillah para nyai, para kiai yang hadir seluruhnya, Bapak dari jajaran pemerintahan Forkompinda yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita hidup di alam yang sekarang dikatakan modern seperti ini itu oleh para sejarawan dikatakan mulainya dari momentum yang kemudian disebut sebagai Renaissance, ya. Jadi momentum pencerahan di Eropa pada akhir abad pertengahan, yang ini menjadi titik tolak dari berkembangnya apa yang kemudian hari ini kita hidupi sebagai peradaban modern ini. Nah, inti dari pencerahan dari Renaissance itu adalah bahwa masyarakat, khususnya masyarakat Eropa pada waktu itu menyadari tentang kenyataan perubahan-perubahan besar di dalam peradaban yang mau tidak mau harus diikuti dengan juga menyesuaikan diri. Dengan menyesuaikan cara berpikir, menyesuaikan cara bertindak, dan menerima berbagai gagasan baru untuk kemaslahatan masyarakat yang lebih baik. Ini landasan dari Renaissance itu. Tetapi semua itu dilakukan dengan pertama tetap menghargai tradisi dan justru bahkan menggali inspirasi-inspirasi dalam tradisi itu untuk memberikan jawaban-jawaban baru dari masalah-masalah baru yang muncul di tengah masyarakat akibat perubahan-perubahan tersebut. Ini oleh sejarawan dicatat bahwa Renaissance ini mulainya dari salah satu kota di Italia, di Florence, Italia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Nahdlatul Ulama ini juga sebetulnya telah mengalami Renaissance, ya. Telah mengalami pencerahan dan pembaharuan. Dulu itu NU tidak seperti hari ini. Dulu itu NU itu apalagi kok pakai celana panjang seperti saya sekarang ini. Dulu itu dasi saja haram. Kiai NU. Sekolah itu dihindari karena dianggap tiru-tiru londo. Makanya orang NU ini paling telat sekolahnya. Tapi kemudian
para pemimpin NU, para ulama NU menyadari bahwa zaman berubah. Dan ini menuntut adanya perubahan-perubahan di dalam Nahdlatul Ulama. Saya sendiri merasa sangat beruntung bahwa saya mengalami secara langsung detik-detik momentum ketika perubahan itu diangkat sebagai wacana di tengah para ulama. Pada tahun 1981 diselenggarakan Musyawarah Nasional Alim Ulama Kaliurang setelah wafatnya Kiai Bisri Sansuri. Dan di dalam Munas Alim Ulama itulah dipilih sebagai Rais Am pengganti Kiai Bisri Sansuri Syekhona Kiai Ali Ma'sum Allah yarham. Dan dari waktu ke waktu sesudah itu saya menyaksikan sendiri, wah ini jarang yang punya barokah seperti saya. 81 itu saya kelas 2 SMP, kelas 3 menjelang lulus. Kelas 3 SMP 81 itu saya. Itu Munas Alim Ulama, semua kiai-kiai utama NU hadir, kiai sepuh semuanya hadir, dan saya ditunjuk untuk memimpin Indonesia Raya. Bayangkan ya. Ini tidak ada yang pernah gini kan Mbah Ali itu, kecuali saya itu tidak ada. Itu ada Mbah Ali, ada Kiai Makhrus Ali, Kiai As'ad Samsul Arifin, ada Kiai Mahfud Tebuireng, kiai-kiai sepuh semua, Kiai Hamid Pasuruan. Saya gini kan semua pada manut itu kiai-kiai. Ini Masya Allah 81 Kaliurang. Saya menyaksikan langsung waktu demi waktu bagaimana pencerahan itu digulirkan di dalam Nahdlatul Ulama, sehingga mencapai salah satu momentum besar dengan Munas Alim Ulama di Situbondo dan Muktamar di Situbondo juga 1983-1984. Ketika kemudian Nahdlatul Ulama dengan tegas menyatakan untuk menarik diri dari politik praktis, kembali berfungsi sebagai jam'iyah, diniyah, istimaiyah, tapi di balik itu bergulir juga pemikiran-pemikiran baru yang bernas, yang luar biasa pengaruhnya di tengah-tengah perkembangan bukan hanya masyarakat Islam di Indonesia ini saja, tetapi bahkan di tengah-tengah masyarakat internasional. Maka saya berani katakan hari ini bahwa Renaissance Nahdlatul Ulama dimulai dari Krapyak, Yogyakarta. Tahun 1989 di dalam Muktamar ke-28 Nahdlatul Ulama menyatakan dengan tegas dan resmi bahwa fikih harus dikontekstualisasikan dengan zaman. Dan keputusan ini sebetulnya berawal, pemikiran ke arah keputusan ini berawal dari arahan Syekhina Kiai Ali Ma'sum ketika beliau mengatakan bahwa Islam itu harus solihun likulli zaman wa makan. Ini Kiai Ali Ma'sum waktu itu. Ini Masya Allah. Jadi Islam itu harus patut, harus kompatibel, harus menjadikan baik di dalam setiap ruang dan waktu, setiap zaman dan makan. Kalau ada yang
didaku, diklaim sebagai Islam, ternyata menjadi masalah, berarti bukan Islam. Karena Islam itu harus solihun likulli zaman wa makan. Saya tidak mau nanya dalilnya dari mana, pokoknya dalilnya Mbah Ali itu sudah. Kalau Mbah Ali sudah tahu begitu, ya itu dalil. Orang goblok nggak usah nanya-nanya lagi gitu. Tinggal ikut saja bahwa Islam itu harus solihun likulli zaman wa makan. Kalau ada yang diaku-aku sebagai Islam, bahwa Islam harus ikut ini, tapi ternyata menjadi masalah, menjadikan kerusakan bahkan di dalam masyarakat, menjadikan perbenturan, konflik, kekacauan dan lain-lain, pasti bukan Islam. Pasti bukan sejatinya Islam. Kalau ngotot disebut Islam berarti Islam abal-abal. Karena sekali lagi Islam itu harus solihun likulli zaman wa makan. Itulah sebabnya kemudian lahir keputusan Muktamar ke-27 1989 di Krapyak. Saya tahu betul karena saya panitia. Menyatakan bahwa fikih harus dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman supaya Islam ini tetap solihun likulli zaman wa makan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih. Mudah-mudahan berkah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.